Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Balik lagi di Bicara Lingkungan bersama saya Angel dan dua rekan saya. Saya Claudia. Saya Cindy. Oke baik, kali ini kami akan membahas topik tentang lingkungan. Semoga teman-teman semua enjoy ya dalam mendengarkannya. Dan langsung saja selamat mendengarkan podcast Ngobrol Lingkungan. Oke baik, kali ini kita akan membahas satu hal yang lekat sekali kaitannya dengan lingkungan. Kayaknya dari SD bahkan dari dahulu kala, kita sering sekali kalau bicara mengenai lingkungan itu, yang dibahas itu soal ini, yaitu soal masalah sampah. Kayaknya waktu kecil kita sering sekali ya bicara tentang lingkungan, itu kira-kira bagaimana sih cara menjaga lingkungan, cara merawat lingkungan, dan juga salah satunya itu kita bicara mengenai lingkungan tentang bagaimana sih buang sampah pada tempatnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sampah. Kita mulai dari definisi sampah terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil definisi sampah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di situ menyebutkan bahwa sampah itu merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, dari definisi ini sendiri saja kita bisa mengetahui bahwa sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia yang mana itu definisinya itu luas sekali. Mungkin yang kita tahu selama ini sampah itu dibagi menjadi sampah organik, sampah anorganik. Nah, selain itu dari klasifikasinya sumber sampah itu sangat banyak. Contohnya saja dari sampah rumah tangga, ada sampah perusahaan, sampah restoran, dan juga ada sampah-sampah lain. Nah, makanya di podcast kali ini kita bakal spesifik saja bicara tentang suatu sumber sampah yang presentasinya itu paling besar dan lekat sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu sampah domestik atau sampah rumah tangga. Kenapa sih kita bahasnya mengenai sampah domestik atau sampah rumah tangga? Nah, menurut situs yang pernah saya baca di internet, di situ disebutkan kalau sampah Indonesia itu 62%-nya itu berasal dari sampah rumah tangga dan hanya 1,2% rumah tangga yang mendaur ulang sampahnya. Jadi kita bayangin saja kalau seandainya di suatu tempat atau di suatu lingkungan yang notabene sampahnya itu sangat banyak sekali, mungkin kita yang rumahnya jauh dari tempat pembuangan sampah itu tidak terlalu merasakan dampaknya seperti apa. Nah, dan lagi-lagi orang yang rumahnya dekat tempat pembuangan sampah atau yang bekerja di situ, at least pasti mereka sangat merasa terganggu atau tidak nyaman akan hal tersebut. Kira-kira teman Cindy tanggapannya seperti apa? Ya, saya sependapat dengan teman Angel. Menurut saya, orang-orang yang hidup di sekitar tempat pembuangan sampah pasti sangat merasa tidak nyaman dan sangat terganggu karena bau yang ditimbulkan dari sampah yang menumpuk itu. Oke, baik. Mungkin kita sedikit atau kita bisa flashback kembali ke masa kecil kita tentang ajaran atau pengetahuan apa saja yang teman-teman tahu tentang lingkungan itu sendiri seperti apa. Menurut saya yang sudah dikatakan teman Angel dari awal, kalau ajaran lingkungan yang saya ingat tentang buang sampah pada tempatnya, benar-benar sesimpel itu saja yang saya tahu tentang sampah. Pengajaran tentang sampah itu mau dibawa kemana, mau dibuang kemana, mau dijadikan apa. Ya, yang saya tahu dibuang di tempat sampah lalu diangkat oleh mobil sampah, sudah seperti itu saja. Sama sih, pengetahuan kita hanya sebatas membuang sampah pada tempatnya, dan itu memang tidak salah. Iya, betul sekali teman Cindy, itu memang tidak salah, hanya kurang komprehensif aja. Oke, baik, itu kan pengetahuan masa kecil kita. Jadi sekarang kita beralih ke masa yang sekarang.
Kita lihat saja masalah lingkungan sekarang ini. Jangankan bicara lingkungan di Indonesia, yang masalahnya semakin kompleks atau semakin besar. Kita bahas yang ada di Kota Kupang, lebih tepatnya di kampus tercinta kita Undana. Kira-kira menurut teman-teman, bagaimana sih permasalahan atau masalah apa saja di kampus yang erat kaitannya dengan lingkungan itu sendiri? Dari yang saya lihat, masalah lingkungan yang sering terjadi di kampus adalah banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana. Itu terjadi karena yang pertama, kurangnya kesadaran mahasiswa tentang kebersihan lingkungan, bisa juga minimnya pengetahuan mereka terkait lingkungan itu sendiri, sehingga mereka dengan seenaknya membuang sampah sembarangan. Oke, baik teman Cindy. Dari permasalahan yang telah disampaikan, kira-kira dampak yang ditimbulkan itu seperti apa? Oke, dari saya dampak yang ditimbulkan sendiri itu seperti sampah bertebaran di sekitar kampus. Yang kedua, lingkungan kampus yang kelihatan kotor. Ada juga mahasiswa-mahasiswi yang merasa kurang nyaman saat berada di luar kelas. Dan kemudian ada juga lingkungan yang menjadi bau, dipenuhi lalat. Kadang menyebabkan mahasiswa-mahasiswi yang sering mengonsumsi makanan di sekitar kampus seperti lopo mengalami diare karena makanan dihinggapi lalat yang ditimbulkan dari bau sampah itu sendiri. Nah, dari masalah dan dampak yang telah teman-teman sampaikan, apakah ada solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebenarnya solusinya itu bisa dibilang mudah. Karena apa? Sebagai seorang mahasiswa yang dibekali pengetahuan, kita seharusnya punya kesadaran dari diri kita sendiri. Kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, kesadaran untuk merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan agar tetap bersih. Solusi yang pertama, lebih banyak menyediakan tempat sampah di lingkungan sekitar. Yang kedua, penyediaan papan peringatan jangan membuang sampah sembarangan di sekitar prodi kampus. Yang ketiga, minimalisir penggunaan sampah yang berlebihan. Yang keempat, dapat juga menggunakan 3 trik dari 3R, yaitu resource, reduce, recycle dalam mendaur ulang sampah. Oke, baik. Dari permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang diberikan, kita dapat menyimpulkan bahwa permasalahan lingkungan itu penyebabnya itu berasal dari diri kita sendiri yang tidak mempunyai kesadaran dan kepedulian akan pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih tentunya memberikan kehidupan yang nyaman. Pepatah mengatakan, belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan. Dan lingkungan yang bersih adalah budaya orang yang memiliki pola pikir maju. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam podcast ini. Akhir kata, saya Angel, Saya Cindy, Saya Claudia. mengucapkan limpah terima kasih karena telah mendengar podcast ini. Harapannya podcast ini bisa mengedukasi kita semua. See you, sampai ketemu di podcast selanjutnya.